berada di petilasan Raja Pajajaran dan para istrinya. Dan perlu diketahui bahwasanya kerajaan Pajajaran adalah bersatunya dua kerajaan di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Sunda dan Galuh. Karena terjadi konflik dua negara akibat pernikahan kerabat dari Prabu Kertabumi, yaitu Raden Baribin dijodohkan dengan salah seorang putrinya, membuat Raja Sunda menganggap kerajaan Galuh telah melanggar adat tidak bolehnya ork Sunda menikahi ork Majapahit, Jawa, dan dua kerajaan ternyata menunjuk Jayadewanata atau Sri Baduga Maharaja dan lebih dikenal, dijuluki Prabu Siliwangi sebagai raja pengganti. Di bawah kekuasaan beliaulah kerajaan Pajajaran memperoleh masa kejayaan. Mengapa bekas kerajaan ini tidak tersisa seperti keraton atau peninggalan lain selain suku adat Baduy yang merupakan keturunan abdi istana yang kita kenal sekarang? Mohon koreksi bila ada salah, atau ada informasi tentang sisa-sisa kerajaan Pajajaran terutama di wilayah Bogor. Pucuk Umun di Banten. Prabu Siliwangi dari istri Kentring Manik mempunyai anak Prabu Surawisesa penerus Raja Pajajaran, Adipati Suranggana, penguasa Banten Girang, dan Adipati Surosowan, penguasa Banten Pesisir. Baik Adipati Suranggana ataupun Sang Surosowan, sama-sama mempunyai gelar Pucuk Umum. Wangsakerta. Disebutkan bahwa Adipati Suranggana Pucuk Umum Banten Girang adalah murid Syekh Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Ketika itu Sunan Ampel dalam perjalanan dari Campak ke Jawa Timur, singgah di Banten. Kedatangan beliau diterima dengan hormat oleh penguasa Banten, Pesisir Sang Surosowan dan Banten Girang, Sang Suranggana. Dari fakta ini Sang Suranggana Pucuk Umum Banten Girang adalah orang Banten pertama yang memeluk agama Islam. Dari Adipati Suranggana ini mempunyai anak dikenal dengan nama Ki Mas Jong dan Agus Ju, merupakan makam yang sering diziarahi umat Islam di Banten Girang. Makam di Banten Girang, tokoh yang membantu Sultan Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam di Tatat Banten. Dan makam kedua tokoh ini adalah salah satu makam yang sering diziarahi umat Islam. Artinya Sang Suranggana adalah masih terhitung kakek dari Sultan Maulana Hasanuddin, juga sudah memeluk agama Islam jauh sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati. Sebab Sang Suranggana adalah saudara seayah dengan Pangeran Cakrabuana dan Subang Larang, yang merupakan wa dan ibu dari Susuhunan Jati. Kemudian dari Sang Surosowan mempunyai anak bernama Arya Surajaya dan Nyai Kawung Anten. Kelak Nyai Kawung Anten menikah dengan Sunan Gunung Jati dan melahirkan putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Berarti pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Nyai Kawung Anten adalah pernikahan sama-sama cucu Prabu Sri Baduga Maharaja, Prabu Jayadewata, yang bukan hanya menyatukan keturunan Subang Larang dan Nyai Kentring Manik, tetapi juga menyatukan keturunan Prabu Wastu Kencana, lewat anaknya Prabu Niskala Dewa, Galuh ayah Prabu Siliwangi, dan Prabu Susuk Tunggal, Sunda ayah Kentring Manik. Secara gen, darah Sultan Maulana Hasanuddin adalah pewaris Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Prabu Wastu Kencana. Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Pakuan, sekarang Bogor, Jawa Barat. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bertahta sekitar sejak 1482 hingga 1521. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi dikenal oleh rakyat sebagai masa yang penuh dengan perdamaian dan kemakmuran. Dan perlu diketahui, Singasari dan kisah tragedi yang menyertai jelang suksesi Prabu Siliwangi sang Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi atau yang bernama asli Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja adalah putra Prabu Dewa Niskala yang lahir pada tahun 1401 di Kawali, Camis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali kariernya saat memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 hingga 1521. Di bawah naungan Sri Baduga Mahara inilah kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali untuk memegang mandat kerajaan. Pertama, ketika Jayadewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali, Camis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewata Prana.
Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal Putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi sosok satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari dua kerajaan, yakni Sunda dan Galuh. Asal nama Prabu Siliwangi, gelar Prabu Siliwangi ini berasal dari dua kata, silih dan wewangi. Silih artinya pengganti dan wewangi artinya wangi atau harum. Jadi, nama Prabu Siliwangi bisa dimaknai dengan pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi sendiri adalah seorang raja yang mampu memberikan harum pemerintahan kerajaan Pajajaran. Selain itu, Siliwangi juga mencerminkan raja yang mampu menjadikan rakyat makmur sentosa. Keterangan ini sesuai dengan ditemukannya sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Dan pada kesempatan ini tim lintas dimensi L4L silaturahmi dan ziarah ke makam Eyang Prabu Siliwangi yang ada di perbatasan Bogor Cianjur. Ikuti kesetujuan tim lintas dimensi di Makom Beliwa. Kisah Prabu Siliwangi hidup dalam masyarakat Sunda. Dalam masyarakat Sunda, Sri Baduga Maharaja sendiri lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Penyebutan nama Prabu Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah ini ditulis pada tahun 1518 M, saat Sri Baduga Maharaja masih memimpin kerajaan Pajajaran. Tidak hanya itu, nama Prabu Siliwangi juga sering dijadikan cerita visual di televisi maupun cerita rakyat Pasundan. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya memiliki inti bahwa tokoh ini adalah seorang raja ternama yang memimpin kerajaan Sunda Pajajaran. Lah terkenal seorang yang baik, menumpas keburukan, memperjuangkan kebaikan dan memiliki sifat yang bijaksana. Oleh karena itu, nama Prabu Siliwangi telah menjadi identitas tersendiri bagi orang Sunda. Demikian sejarah keberadaan Raja Pajajaran yang bisa tim lintas dimensi L4L rakum. Soga kita semua dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Kali ini tim lintas dimensi L4L berada di petilasan Raja Pajajaran dan para istrinya. Dan perlu diketahui bahwasanya kerajaan Pajajaran adalah bersatunya dua kerajaan di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Sunda dan Galuh. Karena terjadi konflik dua negara akibat pernikahan kerabat dari Prabu Kertabumi yaitu Raden Baribin dijodohkan dengan salah seorang putrinya, membuat Raja Sunda menganggap kerajaan Galuh telah melanggar adat tidak bolehnya ork Sunda menikahi ork Majapahit, Jawa, dan dua kerajaan ternyata menunjuk Jayadewanata atau Sri Baduga Maharaja dan lebih dikenal, dijuluki Prabu Siliwangi sebagai raja pengganti. Di bawah kekuasaan beliaulah kerajaan Pajajaran memperoleh masa kejayaan. Mengapa bekas kerajaan ini tidak tersisa seperti keraton atau peninggalan lain selain suku adat Baduy yang merupakan keturunan abdi istana yang kita kenal sekarang? Mohon koreksi bila ada salah, atau ada informasi tentang sisa-sisa kerajaan Pajajaran terutama di wilayah Bogor. Pucuk Umun di Banten. Prabu Siliwangi dari istri Kentring Manik mempunyai anak Prabu Surawisesa penerus Raja Pajajaran, Adipati Suranggana, penguasa Banten Girang, dan Adipati Surosowan, penguasa Banten Pesisir. Baik Adipati Suranggana ataupun Sang Surosowan, sama-sama mempunyai gelar Pucuk Umum. Wangsakerta. Disebutkan bahwa Adipati Suranggana Pucuk Umum Banten Girang adalah murid Syekh Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Ketika itu Sunan Ampel dalam perjalanan dari Campak ke Jawa Timur, singgah di Banten. Kedatangan beliau diterima dengan hormat oleh penguasa Banten, Pesisir Sang Surosowan dan Banten Girang, Sang Suranggana. Dari fakta ini Sang Suranggana Pucuk Umum Banten Girang adalah orang Banten pertama yang memeluk agama Islam. Dari Adipati Suranggana ini mempunyai anak dikenal dengan nama Ki Mas Jong dan Agus Ju, merupakan makam yang sering diziarahi umat Islam di Banten Girang. Makam di Banten Girang, tokoh yang membantu Sultan Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam di Tatat Banten. Dan makam kedua tokoh ini adalah salah satu makam yang sering diziarahi umat Islam. Artinya Sang Suranggana adalah masih terhitung kakek dari Sultan Maulana Hasanuddin, juga sudah memeluk agama Islam jauh sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati. Sebab Sang Suranggana adalah saudara seayah dengan Pangeran Cakrabuana dan Subang Larang.
yang merupakan wa dan ibu dari Susuhunan Jati. Kemudian dari Sang Surosowan mempunyai anak bernama Arya Surajaya dan Nyai Kawung Antan. Kelak Nyai Kawung Antan menikah dengan Sunan Gunung Jati dan melahirkan putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Berarti pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Nyai Kawung Antan adalah pernikahan sama-sama cucu Prabu Sri Baduga Maharaja, Prabu Jaya Dewata, yang bukan hanya menyatukan keturunan Subang Larang dan Nyai Kentring Manik, tetapi juga menyatukan keturunan Prabu Wastu Kencana, lewat anaknya Prabu Niskala Dewa, Galuh ayah Prabu Siliwangi, dan Prabu Susuk Tunggal, Sunda ayah Kentring Manik. Secara gen, darah Sultan Maulana Hasanuddin adalah pewaris Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, dan Prabu Wastu Kencana. Pajajaran adalah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Pakuan, sekarang Bogor, Jawa Barat. Raja pertama sekaligus raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bertahta sekitar sejak 1482 hingga 1521. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi dikenal oleh rakyat sebagai masa yang penuh dengan perdamaian dan kemakmuran, dan perlu diketahui Singasari dan kisah tragedi yang menyertai jelang suksesi Prabu Siliwangi sang Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi atau yang bernama asli Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja adalah putra Prabu Dewa Niskala yang lahir pada tahun 1401 di Kawali, Camis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali kariernya saat memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 hingga 1521. Di bawah naungan Sri Baduga Mahara inilah kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang pesat. Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali untuk memegang mandat kerajaan. Pertama, ketika Jaya Dewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali, Camis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewata Prana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi sosok satu-satunya raja yang mendapat rekomendasi dari 2 kerajaan, yakni Sunda dan Galuh. Asal nama Prabu Siliwangi. Gelar Prabu Siliwangi ini berasal dari 2 kata, silih dan wewangi. Silih artinya pengganti dan wewangi artinya wangi atau harum. Jadi, nama Prabu Siliwangi bisa dimaknai dengan pengganti Prabu Wangi. Prabu Siliwangi sendiri adalah seorang raja yang mampu memberikan harum pemerintahan kerajaan Pajajaran. Selain itu, Siliwangi juga mencerminkan raja yang mampu menjadikan rakyat makmur sentosa. Keterangan ini sesuai dengan ditemukannya sebuah candi yang dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor,